Salah satu skill yang harus kita miliki adalah mengembangkan uang kita, menternakkan uang kita agar bisa berkembang biak menjadi lebih banyak daripada sekedar disimpan atau ditabung. Teman-teman tahu nggak kalau ada solusi yang lebih baik dari sekedar nabung uang di bank? Di video kali ini kita akan bahas detail tentang nabung di bank versus investasi di saham perbankan. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis, karena kita akan bongkar habis tentang yang pertama simulasi nabung saham di bank dan investasi di saham perbankan, kapan harus menabung, dan kapan harus investasi di saham perbankan. Kita akan juga bahas tentang subsektor saham perbankan. Kita juga akan bahas resiko dan kerugian menabung di bank. Gak ketinggalan juga kita akan bahas juga resiko investasi saham perbankan. Teman-teman nanti juga bisa menjawab gimana cara memilih bank yang sehat, rasio apa aja yang harus dilihat. Dan yang terakhir tentang masa depan industri perbankan. Teman-teman yang mau investasi saham Indonesia bisa pakai Ajaib. Install dengan kode ini untuk dapat hadiah saham dari Ajaib. Sudah ada lebih dari 1 juta investor saham di Ajaib. Di Ajaib kita buka akun 100% online tanpa minimum deposit. Nah, sekarang kita akan bahas simulasinya ya. Contohnya nih, kalau kita nabung di bank BCA 10 juta misalnya, di tahun 2017, 5 tahun berikutnya, di tahun 2022, jumlah tabungan kita malah berkurang karena masih dipotong oleh berbagai biaya admin. Dan itu masih belum memperhitungkan inflasi ya teman-teman. Kalau kita nabung dalam tanda kutip nih, di saham bank BBCA, 10 juta kita udah bertumbuh jadi 20 juta. Kurang lebih ya. Karena nilai saham bank BCA udah naik lebih dari 100%. Kalau kita nabung saham bank BRI dengan ticker BBRI, uang kita bertumbuh menjadi 14,5 jutaan. Karena BBRI naik sekitar 48%. Kalau kita nabung saham Bank Mandiri dengan ticker BMRI, uang kita bertumbuh menjadi 12,5 jutaan. Kalau kita nabung saham Bank Artos dengan ticker Arto, uang kita bertumbuh menjadi 700 juta rupiah. Ya betul, 700 juta karena Bank Artos naik hingga hampir 7000%. Tapi ini kasus spesial ya, karena di tahun 2020 Bank Artos diakuisisi oleh grup Gojek dan dijadikan bank digital yaitu Bank Jago. Saham perbankan dibagi menjadi beberapa sektor dan subsektor. Sektor yang pertama berdasarkan jenisnya. Sektor yang kedua berdasarkan bukunya. Total ada sekitar 46 emiten saham perbankan yang udah terdaftar di BII. Semua bisa kita beli di Ajaib. Nah, tapi kita akan bahas dulu sektor yang pertama ya, yaitu berdasarkan jenisnya. Jenisnya yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang biasa kita dengar nih. Bank-bank dengan cabang fisik hampir di seluruh pelosok kota Indonesia. Dan nggak hanya bank besar aja, tapi juga ada bank menengah dan kecil. Dalam bahasa perbankan, kita lebih sering mendengar dengan istilah buku. Ada bank buku 1, 2, 3, dan 4. Nanti kita akan bahas. Intinya, bank konvensional adalah bank umum yang masih menggunakan tenaga manusia secara intensif untuk pelayanannya. Bank konvensional di Indonesia ada BCA, BRI, Mandiri, Niaga, Permata, dan masih banyak lagi. Semua pasti sering kita dengar. Semua saham bank konvensional bisa teman-teman beli juga di Ajaib untuk saham perbankan yang udah di listing di BII. Kemudian yang kedua ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis perbankannya. Bank syariah ada untuk melayani orang-orang yang menghindari riba di bank konvensional. Dan Indonesia adalah market bank syariah terbesar di dunia. Di subsektor ini ada BRI Syariah dengan tikernya BRIS. Ada juga BJB Syariah yang akan IPO katanya di semester 2 tahun 2022 ini. Next ada bank digital. Bank digital adalah bank yang full operasional secara digital di mobile app tanpa kantor fisik. Di dunia perbankan sering disebut pula sebagai bank 3.0 oleh analis perbankan Brad King.
bank digital pastinya lebih beresiko dibandingkan dengan bank konvensional. Kenapa? Meski user growth-nya sangat tinggi, tapi dana per nasabah yang ada di akun bank digital masih kalah jauh bila dibandingkan dengan bank konvensional. Tantangan bank digital juga adalah jaringan internet di beberapa bagian pedalaman Indonesia yang masih belum terjangkau dengan baik. Tantangan lainnya adalah penyaluran kreditnya yang semua dilakukan secara digital, yang tidak dapat membaca dengan maksimal kemampuan nasabah membayar kredit. Artinya, potensi NPL pada bank digital bisa dibilang bisa lebih tinggi. Bank digital juga kejar-kejaran dengan bank konvensional yang sedang dalam proses menuju digitalisasi. Untuk bank digital, rata-rata masih dikuasai oleh bank-bank buku 2. Di Indonesia, bank digital yang udah go public adalah BPHI, Arto, BAPP, Bank Ina, dan juga ada Newcomers dengan tikernya BPYP. Sektor yang kedua adalah berdasarkan bukunya. Bank dibagi dalam beberapa buku, yaitu Bank Buku 1, Bank Buku 2, Bank Buku 3, dan Bank Buku 4. Buku adalah singkatan dari Bank Umum Kegiatan Usaha. Pengelompokan bank-bank umum berdasarkan jumlah modal intinya. Jadi, singkat cerita nih, makin besar modal inti sebuah bank, maka semakin kuatlah bank itu untuk menghadapi berbagai krisis dan tantangan di bisnis perbankan. Bank Buku 1 adalah bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun, Bank Buku 2 adalah bank dengan modal inti 1 triliun sampai 5 triliun rupiah. Di buku 2 ini ada Bank MNC, ada Bank Newcomers, ada Citras, dan masih banyak lagi. Buku 3 yaitu adalah bank dengan modal inti 5 triliun sampai 30 triliun rupiah. Di buku 3 ada Bank Jago, ada Bank BJB, ada Maybank, Bank Mega, Bank Ina, dan lain-lain. Di buku 4 adalah bank dengan modal inti di atas 30 triliun, bank-bank raksasa di Indonesia. Emiten perbankan yang termasuk ke dalam buku 4 ada beberapa, yaitu BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, CIMB Niaga, Bank PNIN, dan Bank Danamon Indonesia. Semua saham yang tadi saya sebutkan juga bisa teman-teman temukan di Ajaib. Teman-teman bisa install dengan kode Angga99 untuk dapat hadiah saham gratis. Jadi kapan harus menabung dan kapan harus investasi di saham perbankan? Kita menabung di bank untuk dana yang bukan dana dingin. Misalnya masih akan dipakai beberapa bulan lagi misalnya. Nah, kita menabung atau investasi di saham perbankan ketika kita punya dana yang benar-benar dingin. Karena investasi di saham itu juga ada naik dan turunnya. Nggak mungkin naik terus, dan nggak mungkin turun terus. Jadi kalau uangnya masih ada rencana untuk digunakan, ya pilih nabung di bank aja. Jadi kita nggak harus jual saham kita di harga yang nggak bagus ketika kita ada kebutuhan mendadak. Tapi kalau kita punya dana yang benar-benar dingin, mungkin menurut saya lebih baik menabung ya teman-teman, di saham perbankan daripada menabung menjadi nasabah di bank. Sekarang resikonya apa kalau kita menabung di bank? Resikonya tentu aja lebih kecil, dan kita nggak perlu memusingkan naik turunnya harga saham bank. Yang penting kita bisa nabung dan tarik dana dengan lancar. Kalau banknya bermasalah, dana kita dijamin oleh LPS. Tapi teman-teman ingat, deposito dengan bunga yang terlalu tinggi nggak dijamin oleh LPS ya. Hanya deposito atau tabungan yang setahu saya nih di bawah 3,5% aja yang dijamin oleh LPS. Mungkin untuk update-nya teman-teman bisa cek ke webnya LPS ya. Dan juga ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar pinjaman nasabah dijamin oleh LPS. Yang pertama, tercatat pada sistem bank. Yang kedua, nggak melebihi tingkat bunga LPS. Yang ketiga, kita bukan bagian dari kredit macet. Kemudian, resiko investasi saham perbankan apa? Tentunya naik turun harga dan keadaan ekonomi, baik secara lokal dan global. Resikonya, ketika terjadi resesi dan krisis ekonomi, bisa saja bank yang kita beli sahamnya drop nilai sahamnya, atau bahkan dilikuidasi atau bangkrut.
Total, sejak 2005 hingga 30 November 2021, ada 118 bank yang dilikuidasi, terdiri dari 117 BPR dan 1 bank umum. Nah, satu-satunya bank umum yang dilikuidasi adalah Bank EV pada 2009 lalu. Makanya penting untuk kita belajar memilih saham perbankan yang sehat. Nah, yuk kita belajar gimana cara pilihnya. Yang pertama yang wajib kita ketahui adalah harga saham suatu perbankan kadang nggak mencerminkan sehat atau nggaknya bank tersebut. Harga suatu saham dibuat oleh rasa trust investor, juga supply and demand. Meski dalam kurun waktu tertentu, harga saham akan mencerminkan value aslinya. Karena harga saham yang naik signifikan bisa aja hasil artificial. Nah, kita kan maunya investasi jangka panjang nih. Kalau kita mau investasi jangka panjang, ada beberapa rasio nih yang harus kita perhatikan. Rasio yang pertama ada rasio CASA, Current Account Saving Account. Adalah perbandingan antara jumlah giro dan tabungan dengan jumlah total dana di pihak ketiga. Semakin besar komposisi CASA dalam sebuah emiten perbankan, maka semakin bagus. Karena artinya makin besar pula potensi laba yang bisa diperoleh dari penyaluran kredit. Rasio yang kedua ada BOPO. BOPO atau biaya operasional dan pendapatan operasional. Ini adalah rasio beban pokok pendapatan. Makin besar BOPO-nya, artinya semakin berat beban yang ditanggung. Formulanya seperti ini ya. Dari rasio ini kita bisa melihat efisiensi perbankan, termasuk bank umum dan juga BPR. Kalau rasio BOPO bank pada suatu tahun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka operasional bank tersebut jadi semakin efisien. Jadi kita bisa pilih yang rendah rasio BOPO-nya, karena artinya bank tersebut lebih efisien dalam mengelola modal. Rasio yang ketiga ada NPL. NPL adalah non-performing loan. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak kredit yang bermasalah di sebuah bank. Nilai idealnya adalah kurang dari 5%. Next, yang keempat ada NIM atau Net Interest Margin. NIM mencerminkan seberapa menguntungkannya sebuah bank. NIM adalah penghasilan neto yang didapat oleh bank. NIM bisa juga dijadikan patokan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank mengelola seluruh aktiva produktifnya, agar bisa menghasilkan pendapatan net yang lebih tinggi. Makin besar rasio NIM, makin besar profit suatu bank. Rasio yang berikutnya ada CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu modal yang dimiliki bank untuk menghadapi resiko bisnis perbankan. Misalnya kredit macet, penarikan dana massal, dan lain-lain. Semakin tinggi CAR-nya, berarti kemampuan untuk meredam resiko jadi lebih baik. Tapi jika CAR-nya terlalu tinggi, berarti bisnisnya nggak efisien, karena kurang maksimal menyalurkan kredit. CAR minimal untuk bank di Indonesia adalah 8%. Jika CAR-nya di bawah 8%, pastinya akan disemprit oleh OJK. Next ratio ada LDR, Loan to Deposit Ratio. Adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Sumber ini misalnya dari deposito, dari giro, tabungan, dan lain-lain. Rumusnya seperti ini ya teman-teman. Angka LDR yang baik adalah minimum 80% dan maksimum 92%. Kemudian gimana masa depan saham perbankan? Berdasarkan data di IDX, bisnis perbankan dan finance masih menjadi penyumbang terbesar dalam IHSG. Dari 777 saham yang ada di BEI, 34,7%-nya kapitalisasinya dikuasai oleh bisnis perbankan. Tentu saja, selain rasio-rasio yang tadi kita bahas, juga ada faktor lain yang nggak bisa dikesampingkan, seperti potensi di masa depan, potensi akuisisi, dan masih banyak lagi. Meskipun memang banyak disruptor di bisnis perbankan, tapi saya yakin bisnis perbankan masih akan tetap eksis, tetap baik hingga beberapa dekade mendatang.
Hanya mungkin bisnis model, cara pemasaran, cara pelayanannya, dan user akuisisinya pasti berbeda. Pertanyaannya, apakah bisnis perbankan siap menghadapi Bank 4.0 atau Bank 5.0 bahkan, yaitu adalah banking everywhere, never at a bank.